Halo adik-adik semua, selamat pagi. Wah, seneng banget nih bisa ketemu lagi di sekolah minggu baptis. Kok kayaknya ada yang kurang ya? Kok kakak cuma sendirian? Bantu kakak yuk panggil Ibu Bekti sama-sama. Kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ibu Bekti. Wah, kurang keras nih. Harus sama-sama kenceng kita panggilnya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ibu Bekti. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Kita masih kurang 1 orang nih, kan biasanya bertiga. Kita panggil Kak Angel sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kak Angel. Wah, kayaknya Kak Angel kurang denger nih. Ayo lebih kenceng lagi teman-teman. 1, 2, 3. Kak Angel. Wah, belum nih, Kak Angel harus ditarik. Yuk kita tarik nih. 1, 2. Wah, baru lengkap nih. Halo adik-adik. Karena udah lengkap, kita mulai yuk sekolah minggunya. Kita doa dulu ya sama-sama. Adik-adik tutup tangan, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena aku boleh bangun pada hari ini. Terima kasih Tuhan, aku boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih Tuhan, aku boleh ikut sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah secara online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah pada hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada hari ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap ikut sekolah minggu, sama-sama kita katakan amin. Oke. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Kalau siap, angkat tangannya dong. Semuanya penuh dengan sukacita, amin. Kita sama-sama angkat suara kita buat Tuhan ya. Adik-adik ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih semangat lagi kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh
kok pakai baju jubah putih? Iya, soalnya hari ini aku mau dibaptis selam, jadi aku pakai jubah putih. Baptis selam? Apa itu baptis selam? Saya sih taunya pempek kapal selam. Wah, itu mah makanan. Ibu Bekti gimana nih? Angel nggak tahu baptis selam. Iya, baptis selam itu ya, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus wajib dibaptis. Seperti Tuhan Yesus juga dibaptis loh secara selam di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Wah, aku kan juga percaya Tuhan Yesus. Minggu depan aku mau dibaptis selam ah. Ayo, kita harus dibaptis. Adik-adik, tahu nggak lagu yang pakai jubah putih dan mahkota emas? Lagu Happy Ya 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 kan? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Tetap bangkit berdiri dan penuh sukacita ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Sekali lagi Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Di surga nanti. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Sekarang kita mau dengerin nih ada persembahan pujian dari Natania kelas TKB 1. Menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Berisyawan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya yang berubah sampai selamanya. Puji agunkan namanya. Selamat pagi adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kak Resti ya. Nah adik-adik, Kak Resti yakin sekali kalau adik-adik di rumah semua sehat selalu ya, selalu menjaga kesehatan dengan baik. Nah adik-adik, walaupun ya kita masih melakukan ibadah sekolah minggunya secara online, tapi Kak Resti yakin dan percaya
adik-adik semua tetap setia mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tentunya setiap minggu ya adik-adik ya. Wah, luar biasa. Kak Resti yakin adik-adik semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Iya, hari ini kita masih belajar tentang baptisan adik-adik ya. Nah, adik-adik pernah nggak lihat upacara pembaptisan yang dilakukan di gereja baptis? Kalau adik-adik pernah ikut mama papanya kebaktian, ya mungkin pernah ya lihat pendeta Immanuel Ragiono membaptiskan jemaatnya di gereja ya. Nah, kalau adik-adik lihat apa ya yang dilakukan oleh pendeta Immanuel Ragiono pada saat membaptiskan jemaatnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, pada saat pembaptisan di gereja baptis, pendeta Immanuel Ragiono itu menyelamkan jemaatnya ke dalam air, lalu mengangkatnya kembali keluar air ya adik-adik ya. Nah, baptisan itu adalah baptisan yang dilakukan oleh gereja baptis, yaitu baptisan secara selam adik-adik. Nah, baptisan itu sendiri adik-adik, apa sih baptisan ya? Baptisan itu sendiri, kata membaptis itu berasal dari bahasa Yunani loh, yang berasal dari kata baptizo ya, atau kata dasarnya yaitu bapto. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, untuk menjelaskan kata membaptis itu menggunakan kata bapto adik-adik. Tahu nggak arti kata bapto itu sebenarnya apa? Arti yang sebenarnya dari kata bapto itu adalah mencelupkan sesuatu ke dalam air adik-adik ya, lalu mengeluarkannya kembali. Nah adik-adik, jelas sekali ya dalam teks aslinya Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, membaptis yang sesuai dengan Alkitab itu adalah baptisan secara selam ya adik-adik ya. Wah, luar biasa ya. Jadi kita orang Kristen yang percaya baru, yang sudah bertobat, itu menyerahkan diri kita untuk dibaptiskan atau diselamkan ke dalam air ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sendiri seperti yang dibilang sama Kak Meme, sama Kak Bekti Ibu Bekti tadi, mengatakan kalau Tuhan Yesus sendiri itu sudah menjadi teladan buat kita, menjadi contoh yang sempurna buat kita ya. Pada saat Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptiskan atau diselamkan ke dalam air. Pada waktu itu di mana? Di Sungai Yordan ya adik-adik ya, oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu yang melakukan pembaptisan kepada Yesus. Nah adik-adik, dalam Matius pasal 3 ayat 16 jelas ya, di situ bukan Kak Resti yang bilang kalau dikatakan bahwa sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air ya, dan langit pun terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati di atasnya. Wah, jelas sekali ya. Nah adik-adik, di dalam Matius 28 ayat 20, adik-adik bisa buka di rumah ya nanti ya. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 juga Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk membaptiskan orang-orang yang percaya baru itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah adik-adik, jadi setiap kita yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri ya. Apa tadi yang dilakukan oleh Yesus? Kita mau menyerahkan diri kita untuk diapain? Untuk dibaptis atau diselamkan ke dalam air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya adik-adik semua ya. Nah adik-adik, baptisan selam ini sendiri mempunyai makna loh. Apa sih makna yang terkandung dalam baptis selam itu? Nah adik-adik tahu ya, kalau baptis selam itu tadi Kak Resti jelasin di awal, pendetanya menyelamkan jemaatnya ke dalam air lalu mengangkatnya kembali ya. Jadi makna yang terkandung pada saat jemaat itu diselamkan, maka itu mengandung makna penguburan atau kematian akan dosa-dosa kita.
penguburan akan kehidupan kita yang lama. Dan pada saat kita diangkat kembali mengandung makna kebangkitan Yesus, kebangkitan atau hidup baru kita bersama Yesus Kristus, adik-adik ya. Nah, jadi makna dari baptisan itu sendiri jelas sekali ya, bahwa dia mengandung makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi selaras dengan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, sesuai dengan bacaan Alkitab kita hari ini, kita kan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul ya. Adik-adik bisa baca nanti di rumah ya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40, adik-adik. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 35 sampai 39, di situ ada contoh ya. Ada contoh juga yang dilakukan oleh Filipus ya. Contoh bahwa mereka melakukan baptisan selam ya. Di situ diceritakan bahwa Filipus bertemu dengan sida-sida di Ethiopia ya dalam perjalanannya. Lalu pada saat sida-sida tersebut melihat air, sida-sida tersebut pun mau dirinya dibaptiskan. Lalu mereka turun ke air tersebut. Filipus pun membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya adik-adik. Nah, itu juga contoh dalam Kitab Perjanjian Baru ya. Kalau mereka pun melakukan baptisan secara selam. Nah, adik-adik, memang tidak semua gereja Kristen di dunia ini melakukan baptisan secara selam. Ada juga mereka melakukan baptisan secara percik, baptisan bendera ya adik-adik ya. Tetapi apapun cara baptisan yang mereka lakukan, kita harus tetap menghargai adik-adik ya. Kenapa? Karena intinya makna baptisan yang mereka lakukan adalah pertobatan ya, pertobatan dan kebangkitan hidup baru ya. Tindakan iman kita kepada Yesus ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tetapi kita juga boleh bangga dong ya sebagai umat baptis. Kenapa? Karena di lingkungan gereja baptis sudah melakukan baptisan yang sesuai dengan Alkitab, yaitu apa? Baptisan secara selam adik-adik. Jadi jelas sekali ya, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa baptisan yang benar itu adalah secara selam ya. Jadi baptisan yang sesuai Alkitab secara selam. Tuhan Yesus sendiri tadi sudah memberikan contoh, memberikan teladan ya, bahwa baptisan yang benar itu adalah selam ya. Dia menyelamkan dirinya ya, yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Nah, adik-adik, tadi juga Kak Resti bilang apa? Baptisan selam mengandung makna apa tadi? Pada saat dia diselamkan, artinya penguburan atau kematian akan dosa-dosa kita. Dan dia bangkit kembali, artinya apa? Artinya kebangkitan dan hidup baru kita bersama Yesus ya. Jadi baptisan itu sendiri mempunyai makna kebangkitan dan kematian dan kebangkitan ya Yesus sendiri ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, jadi pada saat kita dewasa nanti, kita sudah mengambil keputusan untuk percaya Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita pun mau melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita mau meneladani Yesus Kristus. Ya dong, kalau kita percaya Yesus, kita juga mau dong meneladani Yesus ya. Apa sih yang Yesus lakukan tadi? Mau menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk dibaptiskan atau diselamkan ke dalam air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Kak Resti yakin adik-adik semua di sini sudah percaya kepada Yesus, tapi adik-adik belum mengambil keputusan secara penuh ya. Nanti kalau adik-adik sudah dewasa, sudah benar-benar paham, adik-adik bisa mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Lalu pada saat adik-adik mengambil keputusan, adik-adik bisa dibaptiskan. Tapi ingat, baptisan itu bukan menyelamatkan ya, tetapi baptisan itu adalah simbol atau lambang sebagai kita percaya kepada Yesus ya. Jadi tindakan iman kita kepada Yesus. Nah, adik-adik, jadi Kak Resti juga yakin adik-adik semua sudah
mulai berdoa dari sekarang ya, untuk mengambil keputusan yang baik, untuk mengambil keputusan untuk percaya Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itu adik-adik pun mau mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup adik-adik, menyerahkan diri untuk dibaptis secara selam dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Pada saat pagi hari ini kami mengerti Tuhan, baptisan sesuai dengan Alkitab Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan teladan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan, kami percaya kepada Engkau, kami mau menyerahkan hidup kami untuk mau dibaptiskan secara selam dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bangga Tuhan menjadi jemaat gereja baptis yang sudah melakukan baptisan secara Alkitab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa, minggu depan kita sekolah minggu lagi pukul 8 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Walaupun di rumah, adik-adik harus rajin berdoa, Baca Alkitab, Jaga kesehatan. Tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.